Apa jadinya kalau samurai main Squid Game? Alamak! Halo guys, ketemu lagi di channel kesayangan Doi. Kali ini kita bakal bahas series Jepang berjudul Last Samurai Standing. Serial dari Jepang yang rilis season 1 tanggal 13 November 2025. Jadi masih fresh banget. Setting ceritanya di Jepang era Meiji, yaitu masa ketika kelas samurai udah nggak punya status lagi karena zaman berubah banget. Mereka yang dulu pahlawan kini malah jadi miskin, dibuang sama tuannya, kehilangan tempat di dunia baru dan berjuang buat bertahan hidup. Bayangin coba, lo udah latihan bertahun-tahun biar jago pedang. Seumur hidup yang lo tahu cuma bertarung. Tiba-tiba pemerintah kasih kebijakan gak boleh lagi berpedang. Gimana perasaan lo? Pasti hancur kan? Emang dasar pemerintah Ditambah lagi, saat itu lagi ada wabah kolera yang bikin banyak warga meninggal. MC kita ini namanya Shujiro Saga, mantan samurai yang dulu menangin perang buat pemerintah Jepang, tapi malah dihianatin. Sampai rekan-rekan samurainya dilemparin meriam sama pemerintah. Najis banget ya pemerintah. Anak istrinya lagi sakit kolera. Mas Jiro nggak punya uang buat berobat. Kita singkat aja ya, namanya jadi Mas Jiro. Dia akhirnya keliling desa buat cari uang. Tiba-tiba ada selebaran aneh. Katanya, buat para samurai kalau mau hadiah 100.000 yen, datang aja ke kuil Tenryuji di kota Kyoto. Pas banget, lagi butuh duit, ada yang bagi-bagi duit. Siapa coba yang gak mau? Sayangnya, waktu pulang, putri Mas Jiro udah sakaratul maut dan mati. Sedih banget nasib MC kita ini. Akhirnya Mas Jiro mutusin pergi ke kuil Tenryuji agar istrinya nggak nyusul kematian putrinya. Waktu sampai, ternyata pesertanya udah ngumpul banyak, sampai 292 samurai. Tapi ada yang aneh nih, kok ada petugas berseragam polisi juga di sana? Udah gitu, banyak yang bawa senapan. Terus datang satu orang yang nyambut para peserta. Dia ngejelasin peraturan permainan. Nama gamenya Kodoku. Satu orang dikasih satu name tag dari kayu. Buat lanjut babak berikutnya, butuh lebih dari satu name tag. Jadi, lo harus ngerebut punya orang lain. Intinya, bunuh dan ambil. Yang bertahan terakhir waktu sampai di kota Tokyo bakal dikasih 100.000 yen. Mungkin uang ini kedengeran sedikit ya di masa sekarang, tapi kalau di masa itu, wih, bisa bikin kaya raya sampai 3 generasi. Makanya, semua peserta pada sange lihat uangnya. Tapi ada juga yang ngerasa ketipu. Mereka nggak mau saling bunuh, soalnya lawannya juga pada jago. Sayangnya, aturan game kali ini kalau mundurin diri, bakal ditembak mati. Dan, bam! Ini benar-benar brutal. Begitu game dimulai, semua langsung cari ribut, adu pedang, dan darah ngalir di mana-mana. Beneran vibe battle royale yang bikin jantung deg-degan. Kacau parah kayak tawuran. Mas Jiro sendiri gimana? Dia lihat ada gadis muda yang bukan samurai ikut jadi peserta. Dia jadi ingat sama anaknya yang baru aja mati. Jadi dia mutusin buat lindungin dia. Dua orang ini akhirnya kerjasama buat lolos babak berikutnya. Singkat cerita, Mas Jiro nginep di penginapan temannya sama gadis tadi yang namanya adalah Futaba. Tiba-tiba, dari kamar sebelah ada satu peserta misterius yang ngajak buat kerjasama. Namanya Kyojin. Orangnya tuh asik dan humoris, tapi pintar dan strategis. Abis diskusi, Futaba nginget masa lalu di desanya. Ternyata dia juga butuh uang. Desanya hancur kena kolera, sama kayak Mas Jiro. Besoknya perjalanan mereka dilanjutin. Mereka ketemu sama peserta yang takut sama game ini. Mereka mutusin buat mundur massal. Mas Jiro udah ngingetin aturannya, tapi mereka udah stres. Jadi mereka dibantai di depan Mas Jiro. Hal ini ngebuat insting MC kita bangkit. MC kita langsung aura farming, bangkitin kekuatan, ngebantai para petugas game yang bikin dia marah. Ternyata MC kita ini super jago.
Dia punya julukan Hitokiri Kokushu. Gue kira Hitokiri itu cuma punya batosainya Samurai X. Ternyata di sini juga ada Hitokiri. Di sisi lain, ada pertarungan yang gak kalah epik antara Bukotsu lawan Ukyo. Bukotsu ini brutal, gerakannya kasar dan full power. Kalau Ukyo, doi sangat teknikal. Dasar-dasar pedangnya kuat, efektif, dan taktis. Bukotsu dibikin kayak bocah kemarin sore. Pedangnya sampai diterbangin. Kelihatannya yang menang udah pasti si Ukyo. Sampai kita dilihatin masa lalu si Ukyo. Kalian tahu kan apa artinya? Yap, hal kayak gini sering muncul di anime Jepangan. Seorang NPC kena flashback. Itu istilah kerennya death flag. Alamak! Bener aja, Bukotsu tiba-tiba dapet celah. Gigit tangannya si Ukyo sampai jempolnya putus. Woi, itu gigi apa gunting koi? Kok bisa sampai putus? Dan ya, gak usah ditanya lagi gimana nasib Ukyo. Di sisi lain, pemerintah mulai curiga nih sama pergerakan banyak samurai. Soalnya samurai kan udah dilarang beroperasi sama aturan pemerintah. Perdana Menteri takut kalau bakal ada pemberontakan. Jadi, dia nyuruh kepala polisi buat melidikin masalah ini. Di lain tempat, kita dilihatin sama pejabat berdasi yang lagi bikin game ini jadi ajang taruhan. Anjir, udah kayak judol dah ini mah. Mereka tahu informasi peserta lewat Telegram. Lihat muka-muka mereka bikin gue kesel sendiri. Balik lagi ke petualangan Mas Jiro sama Futaba. Si MC tiba-tiba diserang cewek cantik. Namanya Iroha. Alamak, cantiknya. Maibini kah ini? Ternyata Mas Jiro sama Iroha ini saudara seperguruan. Terus kita dilihatin masa lalu Mas Jiro sama Iroha waktu masih muda. Perguruannya cuma punya 8 murid. Terus mereka disuruh saling bunuh sampai sisa 1. Karena nggak tega bunuh temennya, Mas Jiro mutusin buat kabur. Ini bikin gurunya murka dan ngeburu mereka berdelapan sampai sekarang. Untungnya, Mas Jiro berhasil ngebujuk Iroha dengan ceramah Nojutsu biar kerjasama bareng. Sekarang, party MC ketambahan Iroha jadi 4 orang. Tujuan party MC ini selain menangin uang, juga buat nyari tahu siapa sih dalang yang ngadain game brutal ini. Di jalur lain, lagi-lagi kita dilihatin Bukotsu buat onar. Bunuhin warga yang gak tahu apa-apa buat mancing peserta lain biar mau tanding sama dia. Pokoknya, Bukotsu ini gak pengen uang hadiah. Dia maunya tarung dan gelut. Lawannya kali ini juga gak main-main. Seorang pemanah dari suku Hokkaido, namanya Kamui Kocha. Pertarungannya seru abis, intens parah. Tembakan Kamui Kocha itu ngeri banget, kayak ngejar target. Bukotsu sendiri pakai cara kotor. Dia pakai warga buat jadi tambeng. Ini ngebuat pihak panitia harus berhentiin paksa pertarungan biar korban dari warga nggak tambah parah. Sesuai strategi dari Mas Kyojin, Mas Jiro pura-pura jadi mayat buat nyusup ke markas panitia. Mas Kyojin sendiri juga nyusup ke kantor polisi buat cari tahu siapa dalangnya. Akhirnya, ketahuan kalau dalangnya adalah kepala kepolisian sendiri yang benci dan takut sama samurai. Dia nyiptain game ini tujuannya biar semua samurai saling bunuh dan musnah. Licik bener dah jadi orang. Sayangnya, penyusupan Mas Jiro ketahuan sama mantan rekannya waktu perang yang saat ini gabung polisi. Namanya Sakura. Bukan Sakura Naruto ya. Mereka pun bertarung abis-abisan. Dua-duanya sama-sama jago, kelihatan imbang. Sebenarnya Mas Jiro bisa aja langsung ditembak, tapi jiwa samurai Sakura masih tersisa. Dia masih pengen ngerasain adu pedang. Untungnya, berkat bantuan Iroha, Mas Jiro bisa kabur dari sana. Mas Jiro berusaha laporin dalang ini ke kenalannya di pemerintahan lewat Telegram. Tapi gak semudah itulah bro. Ada mata dan telinga di mana-mana. Udah pasti aliran informasi itu ada yang ngehalangin. Di episode terakhir, kita dilihatin sama Gen Tousai. Dia ini visualnya gak kalah keren. Orang tua, di pedangnya ada loncengnya. Dan dia ini asasin dari perguruan Iroha. Dia ikut Kodoku ini bukan buat uang, tapi buat nemuin keberadaan Iroha dan teman-temannya yang kabur.
Super kuat iya, lincah iya. 3 lawan 1 dijabanin. Bener-bener gak ngotak jir, udah kayak karakter cheat. Di sisi lain, akhirnya Mas Jiro kita ketemu sama Bukotsu. Langsung saja gak pakai lama, mereka bertarung sampai titik darah penghabisan. Ini tuh fight paling lama di season ini. Pertarungan brutal parah. Bukotsu ini durability-nya tinggi banget. Udah berkali-kali kena pukul, tetap aja bisa bangkit. Kayak bos di game yang pola serangannya mudah kebaca, tapi HP-nya tinggi banget. Mereka sampai kebakar kena ledakan kembang api yang ada di situ. Super panas. Ending duelnya epic parah, kayak ending pertarungan samurai klasik ala anime. Satu kuda-kuda, dilanjutin satu tebasan akhir yang cepat dan on point. Bukotsu kena telak, dan akhirnya tumbang. Emang karakter kayak Bukotsu ini cocok banget jadi villain. Meskipun gegergetan, tapi vibes-nya tuh nggak bisa dilupain penonton. Dan ya, season ini diakhiri dengan kematian Perdana Menteri Jepang. Dia dibunuh sama Sakura atas perintah kepala kepolisian. Kacau balau deh pemerintah Jepang. Terus gimana endingnya? Ya belum ending lah, ini kan masih season 1. Tinggal kita nantiin aja kelanjutannya. Tapi, aku rekomendasiin banget series ini buat kalian para pecinta genre action samurai. Ini tuh series yang gak bikin mikir. Plotnya sih buat aku pribadi mudah ketebak, tapi masih bisa dinikmatin. Apalagi ini cuma 6 episode, gak terlalu panjang. Actionnya banyak, intens, fight-nya juga mantap. Jarang-jarang kita dapetin series samurai yang kualitasnya tinggi kayak Samurai X live action. Jadi, gitu aja review Last Samurai Standing Season 1. Kalau kalian ada request, ada yang mau di-review, langsung aja ketik di kolom komentar. Kita bakal usahain. Oke, sampai ketemu di review berikutnya. Alamak, yeay!